Okay, good morning class. Now we will start our class, but before that, please one of you lead us with opening prayer. Okay, please. Amen. I will put the attendance and say present if you are here and say absent for those who are not here. Ji Lintong, Excel Pangkong, Grace Wawon, Gilbert Sumulang, Juve Sumolang, Marcelino Rainto. Okay. Hey, how are you guys? I hope you guys are healthy because we know that our health are very crucial. We have to wear a mask, we have to clean our hands and keep a distance and another else. So, our material today is recount text. Have you ever heard about recount text? Ada yang pernah dengar tentang recount text? Nah, jadi recount text adalah ketika kita menceritakan kembali pengalaman kita. Nah, menceritakan kembali artinya kejadian tersebut sudah berlalu. Jadi yang kita gunakan adalah simple present tense atau simple past tense. Nah, simple past tense. Dalam recount text, ketika kita menceritakan pengalaman yang ingin kita ceritakan, ketika kita menulis teks tersebut, terdapat 3 jenis dalam menulis teks. Orientation. Jadi orientation merupakan latar belakang mengenai siapa, kapan, dan di mana kejadian sedang berlangsung. It means orientation is how we open the conversation, how we open the story. Sebelum kita menceritakan kejadian yang ingin kita ceritakan, kita harus membuka cerita tersebut dengan baik. Sebagai contoh, ketika kita ingin menceritakan pengalaman kita saat kita pergi misalnya ke Korea. Nah, ketika kita ingin menceritakan itu, sebelum kita menceritakan tentang keseluruhan pengalaman tersebut, kita harus menjelaskan kapan, di mana, dan dengan siapa kita pergi ke Korea. Misalnya, sebagai kalimat pembuka. Contoh, ketika kita ingin menceritakan pengalaman kita saat kita pergi misalnya ke Korea. Nah, ketika kita ingin menceritakan itu, sebelum kita menceritakan tentang keseluruhan pengalaman tersebut, kita harus menjelaskan kapan, di mana, dan dengan siapa kita pergi ke Korea. Misalnya, sebagai kalimat pembuka. Contoh, pada hari Senin tanggal 1 Mei 2021, saya pergi ke Korea bersama dengan keluarga. Nah, pada saat saya sampai di bandara, saya dijemput dengan sebuah taksi. Nah, itu sebagai contoh, sebagai kalimat pembuka. Ketika kita sudah membuka cerita tersebut dengan benar, yang kedua yang kita dapati adalah events. Apa itu events? Events adalah isi dari seluruh rangkaian cerita yang ingin kita ceritakan. Jadi events di dalam events, kita menceritakan seluruh aktivitas kita sesuai dengan urutan. Seperti tadi, kita sudah membuka dengan ketika kita sampai di bandara. Jadi seluruh
aktivitas yang kita lakukan selama berada di Korea, kita jelaskan di dalam events, seluruh isi. Nah, setelah kita menceritakan semua yang ingin kita ceritakan di sana, yang terakhir kita masuk kepada reorientation. Nah, reorientation adalah merupakan kesimpulan dari seluruh cerita. Jadi reorientation, kita menceritakan kembali kesimpulan dari seluruh cerita yang sudah kita ceritakan. Reorientation, jadi menceritakan kembali. Kita menutup cerita kita dengan kalimat yang baik dan benar. Nah, di dalam recount text, selain ada 3 jenis, ada juga ciri-ciri seperti menggunakan past tense. Nah, kenapa menggunakan past tense? Karena yang kita ceritakan sudah berlalu. Recount text menceritakan kembali. Jadi kita harus menggunakan kalimat simple past tense. Nah, kita tahu bersama dalam bahasa Inggris terdapat 3 jenis kosakata. Sebagai contoh, word. Word adalah bentuk kata kerja pertama, yang berarti present. Nah, bentuk kata kerja pertama itu disebut present tense. Nah, yang kedua, ketika sudah memasuki bentuk kata kerja kedua, yaitu simple past tense. Nah, jika sudah menggunakan kalimat simple past tense, yang kita gunakan sudah bukan lagi seperti ini, tetapi sudah berubah menjadi word. Begitu juga dengan future. Berubah menjadi word. Nah, di dalam recount text, karena kita menceritakan kembali, yang kita gunakan adalah bentuk kata yang kedua. Tetapi kita tahu bersama, dalam bahasa Inggris terdapat 2 jenis kosakata, yaitu regular verb dan irregular verb. Nah, regular verb adalah bentuk kata kerja yang beraturan, sedangkan irregular verb bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Sebagai contoh, word. Ini adalah bentuk contoh regular verb, karena kita perhatikan yang di sini. Dia berakhiran dengan ed. Nah, untuk sebagai contoh bentuk kata kerja irregular verb atau bentuk kata kerja yang tidak beraturan, kita perhatikan saja setiap kata yang perubahan katanya tidak diakhiri dengan ed. Sebagai contoh dari regular verb atau bentuk kata kerja yang beraturan adalah di depan ini. Word. Kita perhatikan saja kalau regular verb atau bentuk kata kerja yang beraturan biasanya diakhiri dengan ed. Nah, berbalik dengan irregular verb atau bentuk kata kerja yang tidak beraturan. Irregular verb setiap perubahan bentuk kata kerjanya biasanya tidak diakhiri dengan ed. Sebagai contoh, drink. Nah, perubahan kata tersebut tidak diakhiri dengan ed. Itulah yang disebut bentuk kata irregular verb. Nah, kembali lagi. Dalam konteks kita menggunakan bentuk kata kerja yang kedua. Jadi, kita harus memperhatikan setiap kata yang kita gunakan itu sudah bentuk past tense atau belum. Kita harus sangat memperhatikan hal tersebut. Nah, itu ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, menggunakan adverbial of time. Nah, hal ini sangat penting karena ketika kita menceritakan kembali, kita juga harus menjelaskan tentang keterangan waktunya. Adverbial of time, keterangan waktu. Sebagai contoh, kita ingin seperti contoh yang tadi, kita ingin pergi ke Korea. Kita harus menjelaskan kapan kita pergi ke Korea. Oh, sebagai contoh, pada tanggal 1 Mei 2021, saya pergi ke Korea. Nah, kita harus sangat memperhatikan hal tersebut. Yang terakhir, yang ketiga,
menggunakan conjunction. Apa itu conjunction? Conjunction adalah kata penghubung. Sebagai contoh dalam bahasa Inggris, conjunction itu ada and, but, because, dan lain sebagainya. Ada banyak. Ketika kita ingin menulis suatu teks yang ingin kita ceritakan, conjunction sangat penting supaya setiap cerita yang ingin kita ceritakan sesuai dengan urutan. Sampai di sini bisa mengerti? Nah, silakan catat yang ingin mencatat. Sekarang, Miss akan memberikan tugas yaitu menulis pengalaman yang ingin kita ceritakan. Apa saja yang penting? Menggunakan past tense, menggunakan adverbial of time, dan menggunakan conjunction. Silahkan. Oke, time is up. Karena waktu kita terbatas, jadi kalian lanjutkan di rumah. Jadi kalian masih punya banyak waktu untuk mengeksplor tentang pengalaman apa yang ingin kalian ceritakan. Okay, now we'll close our class. Please, one of you lead us with closing prayer. Please. Okay, thank you. See you next week.